Memimpin negara besar dengan luas mencapai 3 benua, Asia, Afrika dan Eropa, tidak membuat Khalifah Umar bin Abdul Aziz senang dan hidup dengan kemewahan. Bahkan jabatan Khalifah menjadikannya hidup lebih sederhana dibanding saat menjabat sebagai gubernur. Umar lahir di Madinah pada tahun 682 H. Sebagian sumber menyatakan bahwa dia lahir di Mesir. Ayahnya adalah Abdul Aziz, putra Khalifah Marwan bin Al-Hakam yang merupakan sepupu Khalifah Utsman bin Affan. Ibunya adalah Laila, cucu Khalifah Umar bin Khattab. Menurut tradisi Sunni, keterkaitan silsilah antara Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab bermula pada suatu malam di masa Umar bin Khattab. Saat sedang beronda malam, Umar bin Khattab mendengar percakapan antara seorang gadis dan ibunya dari keluarga pedagang susu. Sang gadis menolak mencampur susu dengan air sebagaimana yang diperintahkan ibunya lantaran terdapat larangan dari Khalifah mengenai hal tersebut dan mengatakan bahwa Allah melihat perbuatan mereka meski Umar bin Khattab sendiri tidak mengetahui. Kagum akan kejujurannya, Umar memerintahkan salah seorang putranya, Hashim, untuk menikahi gadis tersebut. Dari pernikahan ini, lahirlah Laila, ibunda Umar bin Abdul Aziz. Gaji yang diterima sebagai khalifah jauh lebih sedikit daripada whistleblower di zamannya. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Madinah Damsyik, kala itu beliau menetapkan bahwa gaji khalifah adalah 2 dirham per hari mengikuti kakek buyutnya, Umar bin Khattab kala menjabat khalifah kedua. Sedang ia gemar mengumumkan pada semua rakyatnya tentang hadiah senilai 100-300 dirham bagi sesiapa saja yang berani melaporkan padanya tentang pejabat korup atau yang tidak memperlakukan rakyat dengan adil. Suatu ketika, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ingin sekali makan anggur. Beliau meminta Fatimah binti Abdul Malik sedirham uang tapi istrinya itu bilang tidak ada. Beliau bertanya lagi, kalaupun sedirham tidak ada beberapa sen saja tidak mengapa. Namun istrinya masih bilang tidak ada juga, sampai-sampai istrinya berkata heran, engkau seorang pemimpin negara yang tidak mampu membeli anggur. Beliau menimpali, ini lebih mudah bagi kita daripada berhasil lolos belenggu neraka jahanam kelak. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz menginginkan apel, beliau berkata, andai kita punya apel, buah yang harum dan enak rasanya. Keinginan beliau terdengar oleh keluarga besarnya. Maka datanglah utusan dari salah satu keluarga besarnya membawa apel untuk beliau. Saat buah itu disampaikan, beliau berkata, alangkah harum dan bagus buahnya, angkat kembali. Maksudnya, kembalikan pada majikanmu. Nak, sampaikan salam pada fulan tuanmu itu, katakan padanya, hadiah Anda sudah tersampaikan padaku seperti yang Anda inginkan. Kala itu ada Amru bin Muhajir al-Ansari, ajudan khalifah itu berkata, wahai Amirul Mukminin, itu dari sepupumu dan juga salah satu dari keluarga besarmu. Engkau juga telah tahu bahwa baginda Nabi Muhammad menolak memakan barang sedekah tapi tidak dengan hadiah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun menimpali perkataan ajudannya itu dengan berkata, celaka kamu, sungguh hadiah untuk Nabi Muhammad, kala itu benar-benar hadiah, tapi itu di hari ini adalah sogokan pada kita. Hal demikian maklum sebab keluarga besar Bani Umayyah sangat ingin dekat dan ingin mendapat hati Khalifah Umar bin Abdul Aziz agar diberi jabatan publik. Karena selama ini beliau memilih gubernur dan pejabat-pejabat publik secara profesional dan yang terpilih adalah yang amanah. Bahkan banyak kerabatnya dilucuti kekayaannya dan diturunkan menjadi rakyat biasa. Kesungguhan dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin bahkan membuatnya jauh dari santai. Dalam hal ini, sang istri juga pernah ditanya bagaimana profil Khalifah Umar di rumah. Dia menjawab, saya tidak pernah tahu bahwa dia mandi besar sebab junub atau mimpi basah sejak diangkat menjadi khalifah hingga wafatnya. Baiknya kepemimpin beliau menimbulkan kekeramatan tersendiri di wilayah kekuasaan umat muslim kala itu. Bahwa di zaman beliau, orang ternak domba tidak khawatir hewan piaraannya diterkam oleh serigala, seakan hewan buas tersebut adalah anjing penjaga bagi domba-domba. Ketika pengembala ditanya apa tidak khawatir kalau serigala-serigala yang ada itu memakan dombanya, dengan penuh yakin dia menjawab, nak, jika seorang kepala itu kepemimpinnya benar, maka tidak ada rakyat sengsara. Bahkan kala itu, memelihara domba, singa dan hewan buas lainnya dapat dilakukan dalam satu kandang dengan baik, hingga kejadian pada suatu hari, hewan-hewan buas tersebut memakan domba-domba. Itulah hari ketika Khalifah Umar bin Aziz wafat. Wallahu a'lam bishawab. Kairo, tanggal 21 November tahun 2021.